Shalom adik-adik. Kurang keras nih kak. Kita ulangi ya. Shalom adik-adik. Halo, berjumpa lagi dengan aku Kak Agnes dan aku Kak Angel. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu. Jadi tema sekolah minggu pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan sekolah minggu di pagi hari ini, kita mau menyapa Tuhan Yesus nih. Kita mau menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu bersyukur akan segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kita. Maka dari itu, marilah kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih ya Tuhan, pada saat ini Engkau memberkati kami sehingga kami dapat menyaksikan ibadah sekolah minggu meskipun hanya secara online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya ya Tuhan nanti yang akan kami dapatkan melalui ibadah di hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Tati. Tapi sebelumnya kita akan memujikan nama Tuhan, baca kitab suci doa setiap hari. Bacaan Alkitab pada minggu ini diambilkan dari Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia.
Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sekian bacaan Alkitab pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Berjumpa kembali dengan Titi. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan dari kakak tadi? Iya, sudah dibacakan. Sudah diingat-ingat? Iya, semua sudah mendengarkan dan ada yang membaca. Tadi yang diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Iman yang menyelamatkan.
adik-adik, ada adik-adik yang pernah sakit? Ada. Sakitnya apa? Bermacam-macam. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau adik-adik sakit, mesti Bapak Ibu akan susah, sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Dan mencari upaya supaya dapat sembuh dengan minum obat, dibawa ke dokter, dan masih banyak lagi. Itu semua karena Bapak Ibunya mengupayakan supaya sakitnya cepat sembuh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Di sini yaitu Yesus membangkitkan anak Jairus. Yesus membangkitkan anak Jairus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita pagi hari ini yaitu kita bertemu dengan yang bernama Jairus di dalam firman tadi. Ia mempunyai seorang anak, adik-adik. Anak perempuan. Yang pada saat itu anaknya sakit. Dan sakitnya itu sudah berobat kemana-mana. Dengan diupayakan supaya menjadi sembuh oleh Bapak Jairus tadi. Sudah lama sekali diupayakan oleh bapak dan ibunya, namun tidak kunjung sembuh. Terus berhari-hari merasa kesakitan anaknya, Bapak Jairus tadi. Pada suatu ketika, Bapak Jairus tadi mendengar yaitu Tuhan Yesus yang menjadi penyembuh segala penyakit. Karena Bapak Jairus tadi merasa sedih, merasa susah, mengupayakan anaknya. Lalu mendengar, bergegaslah Bapak Jairus tadi mendengarkan Yesus mampu melakukan mukjizat kesembuhan segala macam penyakit. Bergegaslah Bapak Jairus tadi mencari Yesus supaya mengobati anaknya yang sedang sakit. Yaitu sakitnya apa? Pendarahan bertahun-tahun. Lalu Jairus pun berjalan mencari Yesus yang mampu melakukan mukjizat. Lalu memohon Tuhan Yesus dengan datang untuk menemui Tuhan Yesus. Bapak Jairus tadi mengatakan, Tuhan, aku mau minta pertolongan Tuhan. Anakku perempuan hampir mati. Anakku perempuan sudah sakit.
dan tidak kunjung sembuh. Memohon dengan ketulusan hati, memohon dengan hati yang sangat pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun menghampiri Bapak Zakaria tadi. Karena apa yang dikatakan Bapak Jairus tadi, bahwa anaknya sakit parah, sakit keras, ataupun sakit yang bertahun-tahun. Dan lalu Tuhan Yesus pun mengiyakan apa yang diminta oleh Bapak Jairus tadi. Mari, aku akan datang ke rumah. Apa yang dirasakan? Ada seorang perempuan yang menghampiri Bapak Jairus tadi. Di perjalanan, seorang perempuan tadi mengatakan, "Bapak Jairus, anakmu meninggal. Anakmu sudah meninggal di rumah. Sudah tidak bernyawa lagi." Betapa perasaannya seorang Bapak Jairus tadi mendengar dari perempuan tadi mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal. Lalu Bapak Jairus tadi mengatakan, "Tuhan, bagaimana anakku, Tuhan? Aku mendengar bahwa anakku sudah meninggal. Anakku sudah tidak bernyawa lagi." Tetapi kata Tuhan Yesus, "Jairus, anakmu tidak meninggal. Anakmu sedang tidur." Lalu apa yang dikatakan oleh seorang perempuan tadi, Tuhan? Bahwa mereka sudah melihat bahwa anak saya sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus pun bergegas bersama Bapak Jairus tadi. Jairus dengan menangis karena anak yang menjadi dambaannya mengharap kepada Tuhan Yesus supaya memberi kesembuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata demikian, "Sudah, jangan menangis Jairus. Anakmu benar-benar tidur. Ayo kita samperin, kita ke rumah." Setelah sampai di situ, Bapak Jairus diajak oleh Tuhan Yesus sama ibunya. "Ayo kita tengok di mana anakmu, di kamar Tuhan." Lalu datanglah Tuhan Yesus bersama Bapak dan Ibu. Masuklah ke kamar mereka dengan kepercayaan yang penuh, pengharapan yang penuh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi benar-benar dirasakan oleh Bapak Ibu tadi, ketenangan dalam hati. Ada keteduhan dalam hatinya.
karena mempunyai keyakinan bahwa kata-kata Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Sesampainya di kamar, Tuhan Yesus pun menjamah dengan perempuan tadi dan berkata, "Talita kum," kata Tuhan Yesus, yang artinya, "Anakku, bangunlah." Kata-kata Tuhan Yesus hanya dua kata, "Talita kum," yang artinya, "Anakku, bangunlah." Tuhan Yesus hanya mengatakan itu. Lalu terbangunlah anak perempuan tadi. Seketika itu anak itu bangun, sadar seperti orang tidur. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidur, walaupun orang-orang tadi sudah melihat bahwa anak itu telah mati, jadi apapun yang dikatakan oleh manusia tidak sama dengan apa yang dikatakan. Jadi jelas sekali adik-adik bahwa yang benar-benar dipercayai hanyalah kata Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini juga ada penyakit corona di seluruh dunia, bahkan semua seantero jagat ini merasakan ada. Tetapi adik-adik, kita jangan merasa takut. Kita jangan merasa minder. Percaya ada Tuhan Yesus yang lebih mampu, lebih kuat, lebih menghilangkan segala penyakit apa yang ada di dunia ini. Yang penting, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Apa yang dianjurkan, apa yang digemingkan oleh negara ataupun dari bawahan negara, semua kita harus patuhi. Karena apa yang disampaikan oleh negara itu juga apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang penting kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melibas segala penyakit yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua dan adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber penyembuh segala sakit dan penyakit. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebuah cerita yang sangat singkat, dan adik-adik supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu giat dalam berdoa dan senantiasa berjaga-jaga dengan menjaga protokol kesehatan. Dan ingat, andalkanlah selalu Tuhan Yesus. Terima kasih dan sampai jumpa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk dapat selalu mengingat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita nggak boleh lupa sama mujizat-mujizat yang telah dilakukannya, dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Nah, benar banget tuh adik-adik. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus selalu percaya pada Tuhan bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan itu nyata. Nah adik-adik, jadi setelah ini kita akan melakukan aktivitas nih yang berjudul Rumah Ayat yang akan diperagakan oleh Kak Tita dan Kak Imel. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi nih sama kita di aktivitas minggu ini. Nah, di sini kita lagi sama Kak Imel dan sama Kak Tita. Kali ini kita mau aktivitas nih. Aktivitas kali ini kita mau ngapain ya Kak Tita? Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat rumah ayat. Nah, gimana kalau kita langsung buat aja? Nah, ayo Kak Imel, alat dan bahannya mudah kok adik-adik. Ada apa aja ya Kak Imel? Di sini kita udah ada pensil warna, kita juga ada stick ice cream. Kalau nggak ada stick ice cream, kalian bisa buat dari kardus ya adik-adik. Dan di sini ada bullpen, di sini ada double tip, ada gunting, ada gambar rumah. Dan ini gambar rumahnya adik-adik bisa ngeprint atau gambar sendiri ya. Yuk kita buat langsung aja ya Kak Tita. Nah adik-adik, untuk langkah yang pertama adik-adik siapkan gambar rumah dan juga alat tulisnya adik-adik ya. Kemudian adik-adik tulis ayatnya dari Lukas pasal 1 ayat 37, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah silakan Kak Imel ditulis. Adik-adik yang belum bisa menulis mungkin bisa minta bantuan dari orang tua ataupun kakak adik-adik ya untuk menuliskan ayatnya. Nah, Kak Imel udah jadi nih. Gimana punya adik-adik? Kita langsung ke langkah selanjutnya ya Kak Imel. Oke, dan di sini kita mau ngapain ya? Sekarang adik-adik siapkan pensil warna adik-adik untuk mewarnai gambar rumahnya. Adik-adik boleh pilih warna sesuai kesukaan adik-adik ya. Kak Imel mau pilih warna apa nih Kak Imel? Kak Imel pilih warna apa ya? Aku mau pilih warna ini aja deh. Ini kita mau warnain di bagian sininya, bagian atap rumahnya. Dan Kak Imel warnain dulu ya. Bagian pinggirnya doang. Terus Kak Emma mau tambah warna pink di bagian atapnya.
selanjutnya ya Kak Imel. Untuk langkah selanjutnya adik-adik siapkan stik es krim ataupun potongan kardus adik-adik dan juga alat perekatnya ya. Nah, Kak Imel di sini menggunakan double tip. Jadi, double tipnya dipasang di bagian stik es krimnya. Kemudian adik-adik tempel di bagian belakang rumahnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, udah selesai nih adik-adik. Punya Kak Imel dan juga punya Kak Tita. Gimana nih punya adik-adik? Pasti punya adik-adik pada bagus semua kan? Lebih dari Kak Dam, Kak Imel. Ya dong. Oh ya adik-adik, makna dari kita membuat ini yaitu agar kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, hasil kreativitas adik-adik difoto, kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggu wilayah masing-masing. Dan Kak Tita sama Kak Imel udah selesai nih aktivitasnya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan nih. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mempersiapkan uang persembahannya ya. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu persembahan kamu. Adik-adik, selanjutnya mari kita berdoa untuk doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan uang persembahan. Kiranya Engkau menyucikan uang persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, dan kiranya dapat berguna bagi kegiatan kami, bagi gereja kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu memberkati bagi orang yang membawa persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu di hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menyudahi ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari, dan terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa nih ibadah pada pagi hari ini udah selesai. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan memujikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya.